kampanye berdarah di desa Pasastro. Di sebuah desa, huru-hara terkait pemilihan kepala desa tersebar dengan cepat. Para calon mulai membagi-bagikan apa yang akan dijadikan sebagai alat pemikat. Dari mereka, ada yang membagikan sembako, uang, menjanjikan berbagai hal terkait kesejahteraan. Menyelubungi tiap telinga para warga dengan kata-kata manis, membisiki hati orang-orang yang lemah dan tak berdaya dengan kalimat-kalimat perekat. Semuanya adalah bagian dari berbagai cara untuk menang. Mereka hanya menginginkan satu tujuan, yaitu kemenangan. Jika kemenangan suara warga telah dimiliki, maka akan banyak keuntungan yang didapatkan sewaktu menempati panasnya kursi singgasana yang terkenal dengan ajian pinurut dan pinuturnya. Siapa yang mendengar, mereka harus faham. Dan siapa yang mendapatkan amanah, mereka harus menjalankan. Singgasana adalah segalanya dalam hidup. Setelah terjunnya para calon kepala desa ke berbagai pelosok tempat di desa tersebut, maka banyak dari tim sukses mereka merencanakan berbagai pandangan untuk melakukan black campaign. Masing-masing dari mereka menginginkan kemudorotan yang sama, yaitu kehancuran. Dan kelak nantinya akan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dalam tindakan ini. Tindakan yang mengedepankan hawa nafsu dan keinginan yang liar membuat hati manusia berubah menjadi tirani. Namun, bukan berarti politik adalah hal yang kotor dan harus dijauhi. Pak Sastro contohnya, ia adalah salah seorang calon kepala desa yang terinspirasi cara penyampaian dan memberikan penjelasan kepada warga dengan cara pendekatan sosial. Sifatnya yang humble dan disukai banyak orang, inilah yang menjadikan Pak Sastro dicap sebagai teladan yang baik bagi warga desanya. Tak lupa, dari cara menyampaikan Pak Sastro benar-benar mengena ke hati. Ia pun sama sekali tidak pernah menampakkan wajah kesal ketika cemoohan dan juga makian selalu menjadi tamparan serta makanannya berhari-hari. Di desa tersebut, ada 4 calon kepala desa yang akan siap bertanding di 7 hari mendatang. Adapun orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa adalah 1. Pak Mojo. Dia merupakan anak dari kepala desa sebelumnya yang bernama Ki Mangku. Setelah Ki Mangku lengser, ia pun lalu menurunkan sebuah ajian yang bernama Ajian Dewa Manik. Ajian ini dipergunakan untuk menarik perhatian para warga agar mau memilihnya. Kedua, Pak Sastro. Dia merupakan orang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Namun, dalam ambisinya, Pak Sastro berkeinginan untuk menjadi kepala desa seterusnya. Hal ini dikarenakan ia ingin membersihkan hal-hal yang menyimpang dalam agama. Di nomor 3 ada Pak Buyung. Dia merupakan seorang pengusaha yang kaya raya. Baginya, menjadi kepala desa adalah sebuah keharusan di mana dirinya harus menguasai berbagai sektor yang berpengaruh untuk memperluas lapak usahanya. Yang terakhir di nomor 4 ada Pak Hardiningrat. Pak Hardiningrat belum diketahui terkait asal-usulnya. Banyak warga yang mengira jika Pak Hardi ini bukanlah orang asli di desanya. Namun, ayah dari Pak Mojo, yaitu Ki Mangku, sangat menghormatinya. Akan tetapi, belum ada kejelasan yang lebih dalam terkait Pak Hardi ini. Mereka berempat berambisi untuk menempati singgasana terakhir yang seringkali dikatakan sebagai singgasana kemakmuran. Orang yang akan mendapatkan singgasana tersebut nantinya dia akan menjadi orang besar. Namun, di sisi lain, dalam perebutan singgasana tersebut akan banyak lawan yang memiliki berbagai macam cara untuk menang. Kemampuan untuk mendekati warga bukanlah hal yang utama. Yang diutamakan adalah membuat kekacauan dan menjatuhkan kredibilitas seseorang.
Jika kredibilitas seseorang telah dijatuhkan, maka orang-orang akan dengan cepat berpindah pilihan dan juga berpindah haluan. Pak Sastro ini memiliki dua orang tim ses atau tim sukses. Masing-masing tim ses dari Pak Sastro bernama Gunawan dan Pratama. Mereka berdua adalah orang kepercayaan dari Pak Sastro. Gunawan, Pratama, kita harus memenangkan pemilihan kepala desa ini. Jika jabatan kepala desa ini jatuh ke tangan yang salah, maka semuanya akan berubah. Kalimat tegas yang diucapkan oleh Pak Sastro tampaknya memiliki dampak yang baik bagi kedua tim sesnya. Gunawan dan Pratama seolah seperti terbakar nyalinya untuk terus memperjuangkan agar Pak Sastro bisa memenangkan pertarungan perebutan singgasana kepala desa bersama dengan beberapa calon kepala desa lainnya. Pasalnya, jika Pak Sastro tidak mengambil jabatan itu, kemungkinan besar desa akan berantakan. Hal ini dikarenakan ada salah satu calon yang memiliki trah ireng atau keturunan hitam. Orang itulah yang akan menjadi ancaman utama bagi Pak Sastro sendiri. Bukan hanya hal itu, orang-orang di belakang trah ireng ini benar-benar sangat merepotkan. Tidak sedikit dari mereka yang bermain kotor dengan cara memberikan penyerangan-penyerangan dengan teluh dan juga santetnya. Karena itulah, ambisi Pak Sastro hanya satu. Ia menginginkan singgasana itu harus didudukinya dan harus ia dapatkan. Sementara itu, lawan yang dikatakan Pak Sastro sedang menyusun rencana, ia sendiri hendak mengumpulkan seluruh pembantunya untuk menyebarkan berita bohong terkait Pak Sastro. Ya, dia adalah Pak Mojo. Selain ia memiliki kedekatan dengan beberapa orang penting, Pak Mojo pun juga dikenal oleh banyak orang dengan permainan silat lidahnya yang sangat apik. Ia mampu membuat orang-orang percaya dengan permainan silat lidahnya. Ternyata, usut demi usut, Pak Mojo sendiri memiliki sebuah ajian pemikat yang disebut dengan ajian Dewa Manik. Ajian ini membuat orang-orang yang berada di sekitarannya terpesona oleh apa yang dikatakan atau apa yang dilakukan oleh pemilik ajian tersebut. Umumnya, ajian ini kadang digunakan ketika hendak belusukan ke tiap rumah warga. Namun faktanya, orang yang memiliki ajian ini juga sering menyalahgunakan. Mereka menjadikan ajian ini untuk menghasut satu sama lain dan seringkali menyebarkan fitnah jika yang menggunakannya adalah tipikal orang yang memiliki hati jelek. Kebetulan, Pak Mojo memiliki ajian ini. Ia mendapatkan ajian ini dari ayahnya, Ki Mangku. Sewaktu ayahnya masih menjabat sebagai kepala desa, Ki Mangku pun menggunakan ajian ini untuk menarik perhatian warga. Namun setelah Ki Mangku lengser, akhirnya ajian ini pun diturunkan kepada anaknya yang bernama Mojo. Teruntuk sekarang, hal yang berbeda yang akan dipergunakan oleh Mojo, ia hanya menginginkan satu hal, yaitu kehancuran Sastro. Belum ada alasan mengapa hanya Sastro yang menjadi patokan utama untuk dihancurkan terlebih dahulu. Padahal Sastro sendiri pun tidak memiliki ilmu kanuragan sedikit pun. Ia hanya memiliki kelebihan dalam mengajak para warga untuk saling bantu-membantu mewujudkan komunikasi yang baik. Mungkin dengan alasan Sastro inilah yang menjadikan Pak Mojo ingin sekali membunuhnya. Dia tidak mau jika singgasana tersebut ditempati oleh orang lain selain dirinya. Hal ini dilakukan saat Ki Mangku sendiri masih menjabat sebagai kepala desa. Keluarga Sastro merupakan keluarga yang paling melawan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ki Mangku. Akibatnya, terjadilah perpecahan antara keluarga Sastro dan keluarga Ki Mangku. Hingga saat itulah Pak Mojo sangat membenci Pak Sastro. Segala sesuatu yang telah menjadi pesan bagi Ki Mangku kepada anaknya adalah hak yang mutlak. Dan salah satu hal yang disampaikan sekarang masih teringat dalam diri Pak Mojo sendiri terkait perkataan bapaknya. Bunuh Sastro, hapus trahnya. Di siang harinya, Pak Mojo pun mengunjungi para warga yang kala itu sedang berada di rumah.
Ia bersama dengan 7 orang bawahannya pun langsung memberikan kabar buruk terkait apa yang dilakukan oleh Pak Sastro. "Lihat, lihat, Sastro ini adalah dukun santet di desa ini," jelas Pak Mojo dengan bangganya. Tentu saja, di sini para warga tidak begitu saja percaya ketika Pak Mojo memberikan bukti sebuah buhul atau tali santet yang berbentuk kain dan juga di dalamnya terdapat tanah kuburan serta 33 buah paku karat kecil. "Pak, ini ada nama sastronya," jelas salah seorang warga. Ia menemukan nama Sastro dalam kain yang berisi tanah kuburan dan 33 paku karat kecil. "Loh, ini ada nama Sastro, berarti dia adalah orang yang mengirimkan santet." Para warga pun langsung heboh. Ia secara serentak mengatakan kepada warga lainnya terkait serangan santet yang sudah dilakukan oleh Pak Sastro. Sedangkan Pak Mojo, dia hanya tersenyum sedari tadi. Ia pun sekarang sibuk dengan memain-mainkan jarinya sambil mengoleskan sebuah misik yang tercium sangat wangi. Akhirnya, para warga yang kebetulan percaya kepada apa yang sudah dikatakan Pak Mojo langsung berduyun-duyun menuju ke rumah Pak Sastro. Tanpa disadari, mereka semua sudah terkena ajian Dewa Manik. Kehebohan itu akhirnya menimbulkan bentrokan yang sangat hebat. Banyak para warga yang terjun beramai-ramai sambil menenteng parang dan berbagai macam senjata tajam lainnya. Tujuannya adalah untuk menghentikan langkah Pak Sastro agar tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa. Akhirnya, rumah Pak Sastro dikepung dan dipenuhi oleh warga sekitar. "Hei Sastro, keluar! Tidak usah menyalonkan diri sebagai kades. Kami tidak membutuhkan kepala desa yang berprofesi sebagai dukun." Teriakan dan amukan warga membuat Pak Sastro dan istrinya terkejut. Mereka berdua pun langsung keluar dari rumah dan mencoba untuk menenangkan suasana. "Wah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar, sebentar. Ini itu ada apa?" Tiba-tiba ada salah satu warga yang melemparkan bungkusan berisi tanah kuburan lengkap dengan 33 paku kecil yang sudah berkarat. Pak Sastro langsung membuka bungkusan tersebut. "Astagfirullah, siapa yang tega melakukan hal ini?" bertanya Pak Sastro dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan. "Halah, gak usah pura-pura jadi korban. Bapak sendiri kan yang telah mengirimi buhul ini kepada kami," ucap salah seorang warga dengan kalimat yang menyakitkan. "Demi Allah, saya tidak pernah mengirimkan buhul ini. Saya ini orang biasa. Saya ndak ngerti perihal santet ataupun teluh," jelas Pak Sastro. "Alah, sudah Pak. Kami semua sudah muak dengan kata-kata manis Bapak. Sebentar lagi ini akan ada pemilihan kepala desa. Jika Bapak tidak yakin menang, ya setidaknya jangan mengirimkan santet atau teluh kepada warga Pak. Dosa Pak," jelas salah seorang warga dari kejauhan. Istri Pak Sastro melihat Pak Mojo bersama dengan bawahannya sedang memperhatikan keributan tersebut. "Hah, aku tahu siapa yang berbuat semua ini," bisik Ibu Santika, istri dari Pak Sastro. "Loh, memang siapa Bu?" "Pak Mojo. Bapak masih ingat kan? Ayahnya Pak Mojo sendiri menggunakan hal ini untuk membunuh kedua orang tuaku," jelas Ibu Santika. Anak sama bapak sama saja. Ki Mangku dan Mojo, dua iblis desa ini pasti menggunakan ajian untuk mempengaruhi seluruh warga, jelas Pak Sastro. "Benar Pak, seluruh garis keturunannya itu memiliki warisan ajian Dewa Manik. Ajian yang dapat mempengaruhi orang-orang. Jika mereka semua terpesona dengan kalimat yang diarahkan oleh pemilik ajian, tanpa sadar orang-orang itu akan digerakkan lisannya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh empunya." Kebetulan Ibu Santika ini adalah anak dari seorang calon kepala desa di zaman pemilihan Ki Mangku dulu. Dalam berlangsungnya pelaksanaan pemilihan kepala desa saat itu, kedua orang Santika meninggal dunia karena kecelakaan. Beberapa orang yang paham akan kejadian ini menilai jika Ki Mangku adalah dalang dari kejahatan tanpa jejak atau yang dikenal dengan sebutan santet. Saat itu, seluruh rumah Santika penuh dengan hal-hal aneh. Rumah Santika dipenuhi dengan butiran telur yang sudah hancur dan hanya meninggalkan cangkangnya saja. Dari keluarga Santika, ia juga memiliki seorang paman yang paham akan hal tersebut yang bernama Ki Amborowo.
Dan dalam penerawangan Ki Amborowo, serangan itu berawal di saat kedua orang tua Santika ingin berangkat menuju ke kantor kepala desa. Tanpa sadar, mereka berdua telah melihat banyak telur ayam yang sudah berada di depan. Awalnya, kedua orang tua Santika ini tidak mempedulikan. Mereka berdua sendiri hanya ingin fokus terhadap panggilan yang berasal dari kantor. Akan tetapi, setelah membiarkan telur-telur itu masih menetap di rumah, tiba-tiba saja telur itu meledak dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan itu, kedua orang tua Santika meninggal dunia. Kepala dari sang ayah hancur, sedangkan ibu dari Santika tubuhnya tergencet oleh ban mobil truk yang sangat besar. Bahkan perlu beberapa jam untuk bisa mengeluarkan tubuhnya. Santika yang mengetahui kedua orang tuanya meninggal dunia langsung mengasah pisau. Air matanya memang menetes deras di pipi, namun ia sendiri tidak ingin kesedihannya berlarut-larut. Tujuan dan targetnya sekarang hanyalah satu. Santika ingin membunuh Ki Mangku dengan tangannya sendiri. Semenjak saat itulah Santika membenci seluruh keturunan atau trah dari Ki Mangku. Sepeninggal Ki Mangku yang sudah wafat, kini muncul lagi seorang iblis penyebar fitnah yang bernama Mojo. Sifat keduanya tidaklah jauh berbeda. Mereka berdua sama-sama ingin menjatuhkan dan menghancurkan keluarga Santika dan juga Sastro. Setelah mengetahui keributan itu terjadi, Pak Mojo pun secara perlahan pergi meninggalkan lokasi keributan tersebut. Ia kembali ke rumahnya bersama dengan bawahannya yang sangat mengerikan. "Hei Sastro, jika Pak Sastro tidak mengaku, kami akan membakar rumah Bapak." "Astagfirullahaladzim Pak, saya dan istri saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Kami benar-benar tidak mengetahui hal ini." Tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Angin ini sangat dikenali oleh Bu Santika. Ya, kedatangannya sangat terasa bagi Santika sendiri. Pamanku datang dari kejauhan. Datanglah seorang pria berusia 57 tahunan dengan mengenakan baju lurik. Ya, dia adalah Ki Amborowo, orang yang sangat disegani di desa. "Assalamualaikum." Ki Amborowo pun langsung menepuk pundak para warga dan ajaib, hal yang di luar nalar pun terjadi. Para warga mulai sadarkan diri. Beberapa dari mereka bahkan sangat terkejut di saat mereka kini sudah berhadapan dengan Ki Amborowo. "Kalian sudah sadar?" "Sembah hormat kepada Ki Amborowo," ucap salah seorang warga. "Baik, pergi, lanjutkan pekerjaan kalian." "Baik Ki." Para warga langsung kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah yang penuh kebingungan. Saking hebatnya ajian tersebut, bisa-bisa orang yang tidak kuat maka mereka akan terkena efek seperti mual dan muntah-muntah. Dan berkat Ki Amborowo, semua pertikaian tersebut pun telah terhenti. Para warga kembali ke rumah masing-masing, hanya saja masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan saat itu. Terlebih lagi, dengan kedatangan Ki Amborowo ke rumah Santika ini seperti memberikan pertanda bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dalam pemilihan kepala desa di kampung ini, mengalirnya darah dan berjatuhannya para korban adalah hal yang lumrah. Mereka semua tidak akan menyerah sebelum posisi kekuasaan berada di tangannya. Tidak heran jika mereka akan melakukan apapun demi mewujudkan ambisinya. Ki Amborowo meminta kepada Sastro untuk menjaga keluarganya, karena kali ini mereka akan dihadapkan oleh serangan-serangan aneh yang mungkin saja bisa membunuh mereka semua dalam hitungan detik. Pemilihan kepala desa akan jatuh beberapa hari lagi. Banyak para warga yang berbisik-bisik terhadap warga lainnya terkait para calon kepala desa yang mereka pilih. Tidak sepantasnya para warga membanding-bandingkan satu sama lain antara calon kepala desa yang satu dengan yang lain. Namun inilah kenyataannya. Mereka memiliki prosedur pilihan masing-masing. Gunawan dan Pratama yang merupakan tim ses dari Pak Sastro pun terus menggaungkan ke setiap tempat di desa tersebut agar mau memilih Pak Sastro.
Dimulai dengan cara pengenalan terhadap siapa itu Pak Sastro, hingga sampai ke visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pak Sastro sendiri ketika dirinya nanti menjadi kepala desa. Ternyata apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama diketahui oleh Pak Buyung. Dia merupakan salah seorang calon kepala desa yang dikenal sebagai saudagar kaya raya di desa tersebut. Pak Buyung yang memiliki niat jahat pun lalu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Gunawan dan juga Pratama. Namun dengan cara yang tidak biasa. Mereka menginginkan sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh banyak orang, yaitu dengan cara menyantetnya tepat di hari sebelum pemilihan itu berlangsung. Dengan bantuan dukun dari sebuah desa sebelah yang dikenal dengan kanuragan yang dahsyat, Pak Buyung pun di sini membayar sebanyak apapun asalkan dua tim ses dari Pak Sastro ini meninggal dunia. Pak Buyung tidak mau jika nantinya Pak Sastro menjadi kepala desa, apalagi dengan yang dilakukan oleh tim sesnya. Pak Buyung merasa ketar-ketir dengan cara pendekatan yang dilakukan oleh kedua tim ses dari Pak Sastro tersebut. Alhasil, penggambaran yang dilakukan oleh Pak Buyung terhadap dua tim ses dari Pak Sastro ini bagaikan hama yang mengganggu ambisinya. Karena itulah Pak Buyung beserta dengan anak buahnya pun mendatangi seorang dukun hanya untuk membunuh dan melenyapkan tim ses dari Pak Sastro tersebut. Konon, dukun tersebut mampu menghancurkan atau membunuh seseorang hanya dalam waktu beberapa jam saja. Tetapi resiko yang ditanggung oleh si dukun itu sendiri sangatlah besar. Tatkala Pak Buyung datang ke tempat dukun tersebut meminta beberapa persyaratan yang diinginkannya sebelum diberlangsungkannya ritual penyantetan untuk kedua tim dari Pak Sastro. Dan ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Pak Buyung sendiri jika santet ini digagalkan oleh orang lain. Ya, santet ini bisa saja berbalik mengenai si dukun tersebut dan menyebabkan hal yang tidak masuk akal hingga meninggal dunia. Lalu mengapa akibatnya bisa seperti itu? Salah satu akibat yang sangat berdampak pada si dukun tersebut adalah dukun tersebut bisa saja akan mendapatkan serangan yang sama ketika orang yang diserang memiliki dasar yang kuat atau keimanan yang kokoh. Saya akan membayar berapapun dan bagaimanapun syaratnya, asalkan kedua tim ses dari Pak Sastro ini mati. Dukun tersebut mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Pak Buyung. Namun sebagai syarat utama, Pak Buyung harus memberikan mahar dan melakukan sebuah ritual yang nantinya akan digunakan untuk proses dari penyerangan santet dalam beberapa jam tersebut. Mahar yang diminta oleh dukun itu sangatlah besar. Ya, dukun itu meminta uang hingga belasan juta rupiah. Lalu dengan persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut, Pak Buyung diminta olehnya untuk memberikan benda kepemilikan dan juga hal lainnya yang berkaitan dengan korban yang akan dijadikan media dari santet tersebut. Di sini Pak Buyung mulai kebingungan. Ia tidak tahu harus bagaimana caranya agar bisa mendapatkan benda yang dimiliki oleh Gunawan dan juga Pratama. Karena kedua orang tersebut sudah pasti tahu jika Pak Buyung adalah orang yang sangat diwaspadai. Akhirnya, Pak Buyung pun meminta waktu kepada dukun tersebut untuk mendapatkan benda yang sering digunakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Selepas itu, ia akan kembali lagi untuk mendapatkan apa yang ia mau, yaitu menyantet Gunawan dan juga Pratama. Hari itu, tepat di mana Pak Buyung dan anak buahnya melihat kehadiran Gunawan dan juga Pratama yang sedang melakukan pendekatan kepada warga, mereka pun segera melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan apa yang mereka mau. Caranya ternyata mudah. Anak buah dari Pak Buyung ini sendiri akan mengajak ribut kedua orang tersebut, lalu secara diam-diam mereka akan mengambil benda yang dikenakan oleh Gunawan dan juga Pratama. Ambil beberapa helai rambutnya, lalu pergi, ucap Pak Buyung. Akhirnya beberapa anak buah dari Pak Buyung pun segera menuju ke tempat Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua langsung mengajak ribut Gunawan dan juga Pratama tanpa embel-embel yang jelas. Awalnya
Para warga mampu untuk membendung keributan tersebut, namun ternyata Gunawan dan juga Pratama tersulut api emosi. Mereka berdua pun akhirnya melayani apa yang diinginkan oleh anak buah Pak Buyung tersebut. Dengan begitu, perkelahian pun akhirnya pecah. Gunawan dan juga Pratama mengungguli anak buah dari Pak Buyung. Namun, bukan itu yang dicari oleh anak buah Pak Buyung. Mereka hanya menginginkan beberapa helai rambut dari kepala Gunawan dan Pratama. Dengan begitu, misi selesai. Setelah anak buah dari Pak Buyung berhasil mengambil beberapa helai rambut, mereka pun langsung lari terbirit-birit. Gunawan dan juga Pratama merasa kesakitan di bagian kepalanya ketika para anak buah dari Pak Buyung menjambak dengan cengkraman yang sangat kuat hingga beberapa rambut dari kepalanya tercabut dengan paksa. Pak Buyung yang memantau dari kejauhan ingin melihat apakah yang dilakukan oleh anak buahnya itu berhasil, dan ternyata perkiraan dari Pak Buyung benar. Anak buahnya berhasil mendapatkan rambut dari Gunawan dan juga Pratama. Rencana tetaplah rencana. Apa yang dilakukan oleh Pak Buyung memang sangat beresiko. Pasalnya, dengan melakukan hal tersebut tanpa sengaja, mereka telah melakukan hal yang sangat kotor dan membuat para warga enggan memilihnya. Dan bukan hanya itu saja, Pak Sastro dan juga Ki Amborowo menjadi waspada terkait apa yang direncanakan oleh Pak Buyung, sampai-sampai membuat keributan besar yang membuat warga menjadi mulai kurang percaya dengan pemilihan kepala desa. Di sore hari menuju gelap, Pak Sastro melihat Gunawan dan juga Pratama sedang terduduk di depan rumahnya sembari menundukkan kepala. Pak Sastro tahu mereka berdua sebenarnya tidak ingin tersulut emosi, namun jiwa muda yang berada dalam diri mereka memberontak dengan sendirinya. Sudah, lupakan masalah itu. Sekarang perbaiki diri dan tetap dekati para warga agar nanti semuanya akan terbuka dengan sendirinya, ujar Pak Sastro. Gunawan dan Pratama akhirnya bisa tersenyum kembali. Mereka berdua mengucapkan rasa syukur yang paling dalam karena sifat dari Pak Sastro ini benar-benar menenteramkan hati mereka berdua yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, berbeda dengan Ki Amborowo, ia mendapatkan sesuatu yang janggal karena Gunawan dan juga Pratama tidak babak belur. Hanya saja keduanya seringkali memegangi kepalanya. "Ada apa dengan kepala kalian berdua?" tanya Ki Amborowo. "Rambut kami dijambak sama anak buahnya Pak Buyung," jelas Gunawan. "Mereka tidak mengajar kalian berdua?" tanya Ki Amborowo. "Tidak, Ki, mereka hanya mengincar kepala kami berdua." Ya, Ki Amborowo tahu jika ada sesuatu yang tersimpan oleh Pak Buyung hingga menyuruh anak buahnya hanya untuk mengambil rambut dari Gunawan dan juga Pratama. Mereka pasti punya rencana lain, ucap Ki Amborowo. "Rencana apa, Ki?" tanya Pak Sastro. "Malam ini mereka berdua tidak boleh dulu kemana-mana." "Lah, memangnya kenapa, Ki?" tanya Gunawan. "Akan ada serangan dahsyat." Malam itu juga Pak Buyung segera membawa beberapa helai rambut menuju ke dukun tersebut. Pak Buyung tidak ingin kesempatannya akan hancur karena telatnya waktu yang diinginkan. Dan sesampainya di tempat dukun itu, Pak Buyung pun segera menyiapkan mahar dan 2 benda yang diinginkan oleh sang dukun. Ia kemudian memberikan benda tersebut kepada dukun itu. "Ini mahar yang Mbah minta," ucap Pak Buyung. "Apakah semuanya sudah selesai?" tanya dukun tersebut. "Sudah." "Berapa lama santet ini akan dilayangkan?" tanya Pak Buyung lagi. "Malam ini juga santet ini akan menyerang kedua target itu." Mendengar jawaban dari dukun tersebut, Pak Buyung pun hanya tersenyum jahat. Ya, sebentar lagi ambisinya akan tercapai. Apa yang menjadi keinginannya akan tercapai, dan satu lagi, Pak Sastro akan kehilangan aset terbesarnya, yaitu tim ses kepercayaannya. Setelah menyerahkan kedua benda tersebut, dukun itu pun langsung melakukan sebuah ritual khusus dengan mengaitkan usus babi, lalu dikaitkan dengan kedua benda tersebut. Lalu benda itu pun ditenggelamkan ke sebuah mangkuk yang berisi darah. Setelah 1 jam proses tersebut dilakukan, akhirnya dukun itu pun berkata kepada Pak Buyung dengan nada bicara seperti orang yang kelelahan. "Tunggu sampai besok, mereka semua akan mati."
Di sini Pak Buyung mulai curiga. Apa yang terjadi? Mengapa dukun tersebut seperti kesulitan untuk menyantet Gunawan dan juga Pratama? Apakah ada sesuatu yang membuat dukun ini merasa janggal dan kesulitan? Sementara itu, Ki Amborowo sedang melakukan persiapan. Dia tahu ada sesuatu yang hendak menyerang Gunawan dan juga Pratama malam itu juga. Karena itulah Ki Amborowo melarang kepada keduanya untuk pulang ke rumah. Kalian tahu mengapa anak buah dari Pak Buyung itu tidak mau memukuli kalian berdua? Ya, pertanyaan itu sulit dijawab oleh Gunawan dan juga Pratama. Mereka berdua tidak bisa menebak apa yang difikirkan oleh Ki Amborowo. Yang masih menjadi pertanyaan dari mereka berdua adalah mengapa anak buah dari Pak Buyung hanya mengambil rambut saja. Kami tidak tahu, Ki, ucap Pratama. Ki Amborowo menghela nafas panjang. Ia pun kemudian menatap Sastro yang sempat bingung dengan pertanyaan yang diberikan olehnya kepada kedua tim sesnya itu. Mereka sedang merencanakan sesuatu, ucap Ki Amborowo. Sesuatu apa, Ki? Tanya Pak Sastro. Santet. Bersamaan dengan itu, Ki Amborowo pun melihat gugusan cahaya yang hendak mendatangi rumah Pak Sastro. Ia pun segera menyuruh kepada yang lainnya untuk masuk ke dalam rumah karena santet yang baru saja dikatakan olehnya baru saja menyerang. Masuk ke dalam rumah, berlindung di bawah meja atau apapun. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera bersembunyi di bawah meja ataupun benda lainnya untuk menghindari serangan yang dimaksud oleh Ki Amborowo. Sedangkan Ki Amborowo, ia segera mengambil ancang-ancang untuk bisa menghentikan santet tersebut. Ia tahu santet ini bukanlah jenis santet yang besar, namun bisa saja membuat kecelakaan hingga targetnya meninggal dalam hitungan jam saja. Tidak berselang lama, terdengarlah sebuah ledakan besar dari arah luar. Pak Sastro pun menunggu aba-aba sampai Ki Amborowo menyuruh mereka keluar dari rumah. Sampai akhirnya Ki Amborowo pun masuk ke dalam rumah dengan wajah yang sudah penuh dengan keringat. Pak Sastro dan yang lainnya pun sangat terkejut tatkala Ki Amborowo menampakkan wajah kusut kepada mereka. Ki, tanya Pak Sastro. Mereka menyerang Gunawan dan juga Pratama. Namun, mereka semua akan menanggung akibatnya dari apa yang mereka lakukan. Jadi, santet itu dari Pak Buyung? Tanya Pak Sastro. Mereka bermaksud untuk membunuh kedua tim Sesmo. Semenjak saat itu, Ki Amborowo pun menyuruh kepada yang lainnya untuk lebih berhati-hati. Mereka harus selalu waspada terkait apa yang berada di sekitaran. Belum ada kabar yang baik terkait pemberitaan dari Pak Sastro dan nasib dari kedua tim sesnya. Pak Buyung masih menunggu kabar tersebut, akan tetapi keanehan pun di sini mulai terjadi. Tiba-tiba saja tubuh Pak Buyung mengalami panas dingin tidak jelas di keesokan harinya. Di sini Pak Buyung mulai khawatir. Ia berpikir jika santet tersebut tidak mempan kepada Gunawan dan juga Pratama, namun justru menyerang dirinya sendiri. Terlepas apa yang akan terjadi kepada dirinya, ia mengingat akan sesuatu. Jika santet itu tidak mempan kepada korbannya, itu artinya santet tersebut akan menyerang balik kepada orang yang melakukannya dan orang yang berada di balik penyerangan santet. Pak Buyung tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan beristirahat agar tubuhnya kembali normal seperti sedia kala. Dan saat dirinya mulai tertidur, ia pun lalu bermimpi sesuatu. Ya, Pak Buyung bermimpi jika dirinya dikejar-kejar oleh sosok pocong yang wajahnya sangat mengerikan. Pocong itu terus mengejar Pak Buyung sampai dirinya merasa kelelahan. Untungnya saat itu juga Pak Buyung pun langsung terbangun dari tidurnya, namun teror belum usai. Saat ia memegangi hidungnya, tiba-tiba ada cairan yang keluar dari hidung Pak Buyung. Ya, Pak Buyung mengalami mimisan. Dan bukan hanya itu saja, dari telinganya pun juga keluar darah yang mengalir secara perlahan. Tubuh Pak Buyung tiba-tiba melemas. Bersamaan dengan itu, ia melihat sebuah lemari yang ada di kamarnya itu bergerak-gerak dengan sendirinya. Sepertinya di dalam lemari tersebut ada sesuatu.
Pak Buyung pun penasaran, ia mencoba bangkit dan membuka pintu lemari itu. Akan tetapi, ketika dirinya berhasil membuka pintu lemari itu, tiba-tiba dari dalam lemari muncul sosok berwarna putih lusuh, bau yang busuk dan menampakkan wajah yang mengerikan. Ya, pocong itu memasang wajah yang penuh amarah. Kehadiran pocong tersebut bukanlah tanpa alasan. Artinya, Pak Buyung menjadi target utama setelah kegagalan santet itu menyerang korbannya. Pocong itu hanya terlihat menggerak-gerakkan kepalanya sembari mengeluarkan darah dari mulutnya. Pak Buyung pun langsung keluar dari kamar untuk menghindari sosok pocong tersebut. Dia pun kemudian bergegas untuk kembali ke rumah dukun tersebut dan meminta bantuan. Sesampainya di rumah sang dukun, Pak Buyung langsung menjelaskan terkait apa yang baru saja terjadi terhadap dirinya. "Bah, saya diteror pocong hari ini. Hidung saya mimisan, telinga saya juga keluar darah. Tolong bah, apa yang terjadi dengan saya?" tanya Pak Buyung. Sang dukun tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia sudah angkat tangan terkait apa yang terjadi dengan Pak Buyung. Dan menurut sang dukun, pocong yang dikirimkan untuk membunuh Gunawan dan Pratama tidak terima karena keduanya tidak mampu untuk menembus ke rumah keduanya. Dengan begitu, pocong itu justru balik menyerang Pak Buyung karena dinilai sebagai orang yang berada di dalam kesepakatan yang dijanjikan. Sang dukun lalu meminta kepada Pak Buyung untuk pulang ke rumah. Dia tidak mau jika pocong itu juga akan menyerang balik sang dukun. Kekecewaan yang dirasakan oleh Pak Buyung pun sangat tampak jelas tergambarkan dari wajahnya. Ia kemudian keluar dari rumah dukun tersebut sembari membanting pintu rumah. Pak Buyung kembali ke rumahnya dengan hati yang penuh amarah. Pasalnya, ia gagal menjatuhkan Pak Sastro dan gagal juga untuk membunuh kedua tim ses dari Pak Sastro, yaitu Gunawan dan juga Pratama. Dan kini dia pun harus menjadi sasaran dari serangan balik yang dilakukan oleh sosok pocong yang awalnya akan menyerang Gunawan dan juga Pratama. Sesampainya di rumah, Pak Buyung pun segera beristirahat kembali. Namun saat dimana dirinya ingin membuka pintu kamar, Pak Buyung mendengar suara aneh yang seolah berasal dari dalam kamarnya. Dan saat dimana Pak Buyung membuka pintu, tiba-tiba tepat di atas kasurnya sudah terduduk sosok pocong sembari menundukkan kepalanya. Pak Buyung langsung berlari dari tempat tersebut dan meminta bantuan kepada warga terkait kemunculan pocong yang ada di rumahnya. Namun sayang, tidak ada satupun warga yang ingin membantu Pak Buyung. Bahkan para bawahannya pun juga menolak ketika dimintai bantuan oleh Pak Buyung. Mereka semua tidak ingin teror yang sama mengenai pada diri mereka masing-masing. Keadaan pun semakin kacau. Pak Buyung pun kembali lagi ke rumah sang dukun. Namun saat ia tiba di rumah dukun itu, Pak Buyung pun tidak mendapati dukun tersebut di rumahnya. Ternyata usut demi usut, dukun tersebut telah melarikan diri dari desanya untuk menghindari teror yang sama. Pak Buyung pun di sini mulai kebingungan. Ia tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Teror pocong tersebut terus-menerus menghantui dirinya hingga membuat Pak Buyung menjadi stres dan tidak masuk akal. Padahal pemilihan calon kepala desa akan hadir beberapa hari lagi. Pikiran dari Pak Buyung tidak bisa menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Di tiap harinya, Pak Buyung harus mendapati teror yang mengerikan dari sosok pocong tersebut. Dia bahkan seringkali berteriak ketakutan hingga membuat dirinya menjadi korban dari teror itu sendiri. Berita akan keanehan yang terjadi kepada Pak Buyung pun terdengar sampai ke pelosok desa. Para warga sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Buyung sendiri, termasuk akibat tulah dari apa yang ia lakukan. Tidak ada harapan yang bisa dilakukan oleh warga sebelum Pak Buyung meminta maaf kepada orang yang dizoliminya. Namun, Pak Buyung tetaplah orang kaya raya yang sangat sombong. Tidak tahu diri, merasa dirinya sangat bersahaja di desa tersebut. Dia pun termakan oleh gengsi untuk meminta maaf kepada orang yang sudah ia serang oleh santetnya sendiri. Pak Buyung bahkan berani bersumpah jika dirinya tidak rela jika Pak Sastro menjadi kepala desa. Kenaifan yang dilakukan oleh Pak Buyung pun menimbulkan kontradiksi di sebagian warga.
Para warga meminta kepada Pak Buyung untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala desa karena sifat dan karakternya yang tidak sesuai dengan ketetapan dan keinginan dari warga sekitar. Menimpali apa yang diinginkan oleh para warga, Pak Buyung pun semakin tidak bisa diarahkan. Ia terus-menerus menekankan kepada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadi kepala desa walau apapun jalannya yang akan ia tempuh sampai akhirnya. Kejadian yang mengerikan itu pun terjadi. Pak Buyung terkena tulah atau akibat dari apa yang ia lakukan kepada Pak Sastro dan juga dua orang tim sesnya. Saat dimana Pak Buyung berada di rumah sendirian, ia pun diteror lagi oleh sosok yang sama. Pak Buyung mendapati sosok pocong itu kini sudah berada di kamar mandi tepat dirinya ingin masuk ke dalam kamar mandi. Hal ini membuat Pak Buyung pun kelabakan. Ia ketakutan hingga membuat tubuhnya gemetar karena melihat wajah dari sosok yang benar-benar mengerikan itu. Pak Buyung mencoba untuk bergerak dan melarikan diri dari kamar mandi, namun sayang takdir berkata lain. Saat dimana Pak Buyung ingin melarikan diri, petaka sial mengenai Pak Buyung. Ya, ia terpleset hingga membuat kepalanya terjatuh tepat di ujung lantai yang sangat lancip. Darah mulai keluar dan terus bercucuran. Tidak ada satu orang pun yang menolong Pak Buyung hingga ajal menjemputnya. Pak Buyung meninggal dunia tepat di hari pemilihan kepala desa karena atas ulahnya sendiri. Berita kematian dari Pak Buyung sempat membuat geger para warga yang ada di sekitaran. Mereka tidak percaya jika Pak Buyung sendiri menjadi korban pertama dari keganasan santet yang menyerang. Belum ada kepastian yang pasti penyebab dari kematian Pak Buyung. Namun, rumor atas kematian yang tidak wajar dari Pak Buyung sendiri menjadi topik panas akan pemilihan kepala desa yang akan berlangsung. Atas kematian dari Pak Buyung, banyak orang yang mengira bahwa keterkaitan santet yang berada di atas kematian sangat berperan besar. Dan karena itulah, para warga sempat berhati-hati agar teror yang sama tidak menyerang mereka semua. Ki Amborowo yang sudah tahu akan penyebab kematian dari Pak Buyung pun hanya terdiam. Ia sempat meminta kepada Pak Sastro untuk tetap fokus sebelum pemilihan berlangsung. Akan ada banyak hal lagi yang mengerikan sebelum kejadian yang sama itu berlangsung. Akan tetapi, atas kejadian seperti ini, Pak Mojo pun semakin yakin jika dirinya akan terpilih sebagai kepala desa dan mampu mengalahkan pasangan calon kepala desa yang masih tersisa, yaitu Pak Sastro dan juga Pak Hardiningrat. Pak Mojo benar-benar sangat berambisi untuk bisa menduduki singgasana kepala desa yang selama ini ia incar. Untuk mengikuti jejak sang ayah, Pak Mojo pun terus melakukan berbagai cara untuk dapat menduduki singgasana idamannya. Sampai akhirnya, dia pun mulai memiliki rencana jahat lainnya. Dan kali ini, ia hanya mengincar satu persatu dari apa yang sudah direncanakan. Pak Mojo berniat untuk menyerang Pak Hardiningrat dan mencoba untuk bisa mengalahkan satu persatu calon kepala desa lain. Pak Mojo tahu jika mengalahkan Pak Sastro tidaklah mudah. Ia sangat meyakini jika peran dari Ki Amborowo sangatlah besar hingga mampu membuat dinding pembatas dari segala serangan yang ingin ia lakukan kepada Pak Sastro. Dan karena itulah Pak Mojo memilih untuk menyerang Pak Hardiningrat sebelum pemilihan. Di suatu malam, tepat saat di mana Pak Hardiningrat sedang bersama dengan istrinya sedang tertidur, mereka berdua mendengar suara aneh yang berasal dari atap rumahnya. Kala itu, mereka berdua mengira jika suara itu adalah suara tikus yang sering kali berlarian di genteng rumahnya. Namun, semakin malam, suara itu semakin aneh. Suara tikus-tikus itu terdengar seperti suara yang dibuat-buat oleh orang dan terkesan sangat mengerikan. Pak Hardiningrat pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dia pun kemudian pergi keluar kamar untuk mengecek apa yang ada di sekitaran rumahnya. Dan saat ia keluar dari kamar, Pak Hardiningrat mencium aroma busuk yang berasal dari sekitaran ruangan tersebut. Bau busuknya sama persis seperti bau bangkai tikus yang sering ia dapati di sekitaran rumah. Karena penasaran, Pak Hardiningrat pun akhirnya mencari sumber bau tersebut.
Ia kemudian menyisir tiap ruangan dan sudut yang ada di rumah, akan tetapi keanehan pun terjadi saat dirinya merasa ada suatu cairan yang menetes dari atap bagian atas rumahnya dan tetesan itu tepat mengenai wajahnya. Loh, apa ini? Pak Hardiningrat mencium cairan tersebut dan ternyata cairan tersebut adalah darah yang tercampur dengan nanah. Astagfirullah. Perlahan Pak Hardiningrat menatap ke arah atas dan hal yang mengerikan pun terjadi. Di atap rumahnya, Pak Hardiningrat melihat sosok pocong yang sedang duduk sembari meneteskan darah dan nanah dari wajahnya. Pak Hardiningrat pun langsung masuk ke dalam kamar. Ia segera membangunkan istrinya sesaat setelah melihat sosok pocong tersebut. Dan semenjak teror itu berlangsung, Pak Hardiningrat pun menjadi tidak nafsu makan. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar. Sang istri berusaha untuk membuat Pak Hardiningrat sembuh seperti sedia kala, namun semakin hari fisik dari Pak Hardiningrat semakin memburuk. Padahal kurang lebih beberapa hari lagi pemilihan kepala desa akan berlangsung. Istri dari Pak Hardiningrat pun mulai bersedih. Ia pun kemudian meminta bantuan kepada seorang ustadz untuk dicarikan sebuah jalan keluar agar bisa menyelamatkan suaminya. Ustadz tersebut pun membantu seperti apa yang menjadi keinginan dari istri Pak Hardiningrat sendiri. Ia pun kemudian mencoba untuk mencari tahu siapa pelaku dari pengiriman santet berupa teror gaib kepada Pak Hardiningrat. Setelah diterawang secara mendalam, ternyata orang yang melakukan serangan tersebut adalah salah satu dari calon kepala desa. Ustadz tersebut tidak menyebutkan namanya. Menurutnya, dengan menyebutkan nama, maka ustadz tersebut akan mengalami hal yang mengerikan. Istri dari Pak Hardiningrat pun meminta kepada ustadz untuk dicarikan jalan keluar agar bisa menyelamatkan suaminya. Sang ustadz pun meminta kepada istri dari Pak Hardiningrat untuk memagari rumahnya dengan cara mengaji tepat setelah waktu maghrib. Akhirnya solusi dari ustadz tersebut pun dijalankan oleh istri Pak Hardiningrat. Kala itu, tepat setelah waktu maghrib, istri dari Pak Hardiningrat sedang mengaji di dalam kamarnya. Ia mengaji sekaligus menjaga sang suami yang sedang sakit. Dan tepat di saat dirinya mulai mengaji, tiba-tiba tok tok tok, tok tok tok, suara ketukan pintu depan rumahnya terdengar jelas. Ketukan itu membuat hati istri Pak Hardiningrat merinding ketakutan. Detak jantungnya mulai berdetak tidak beraturan. Pikirannya kacau, mulutnya selalu menyebut asma Tuhan. Dia tahu ada sesuatu yang datang ke rumahnya dengan maksud untuk mencelakai suaminya yang sedang terbaring sakit di atas kasur. Istri Pak Hardiningrat sendiri tetap fokus untuk membaca Al-Quran. Ia tidak mau makhluk pengganggu suaminya itu menguasai pikirannya. Lantunan ayat suci Al-Quran terus didengungkan olehnya, sampai-sampai seluruh rumah pun ikut bergetar karena gangguan yang mengerikan tersebut. Namun gangguan itu pun tidak bertahan lama. Istri Pak Hardiningrat ini pun merasa bersyukur karena suaminya bisa terselamatkan. Akan tetapi, baru saja dirinya ingin membalikkan tubuhnya ke arah belakang, tiba-tiba ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Baunya seperti mayat manusia yang tercampur dengan amisnya darah dan nanah. Tolong bu. Ketika istri Pak Hardiningrat menghadapkan wajahnya ke belakang, ia terkejut saat melihat sosok pocong itu sedang menjilati wajah suaminya dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Istri Pak Hardiningrat berteriak kencang. Ia pun kemudian pingsan karena tidak sanggup lagi melihat hal yang mengerikan terjadi tepat di hadapannya sendiri. Setelah 1 jam istri Pak Hardiningrat siuman, ia pun lalu terkejut kala melihat banyak sekali warga yang sudah berada di dalam rumahnya. Ia pun kemudian menanyakan apa yang sudah terjadi. Dan tiba-tiba ada salah seorang warga yang mengatakan jika Pak Hardiningrat sudah meninggal dunia setelah dirinya menabrakkan kepalanya ke tembok hingga pecah. Istri dari Pak Hardiningrat tidak percaya. Ia pun kemudian mencari suaminya, dan ketika ia keluar dari kamar, ia melihat ada bekas darah yang masih basah yang menempel di tembok rumahnya. Sontak saja istri dari Pak Hardiningrat ini pun berteriak histeris. Ya, 1 korban lagi sudah jatuh. Kini sudah 2 korban yang jatuh tepat sebelum pemilihan kepala desa berlangsung. Sudah 2 korban yang jatuh.
Ki Amborowo pun segera turun tangan atas masalah ini. Ia tidak mau korban berikutnya akan jatuh lagi. Para warga pun juga menjadi bingung. Pasalnya, dua orang yang sudah menjadi korban ini termasuk orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala desa. Penyebab dan kemisteriusan dari kematian mereka pun seolah sangat dirahasiakan. Belum tahu apa yang menjadi penyebab dari kematian dua korban calon kepala desa tersebut. Akan tetapi, melihat dari kematian aneh yang terjadi kepada Pak Buyung dan juga Pak Hardiningrat, berarti ada pihak lain yang tidak menginginkan jika salah satu keduanya akan menjadi kepala desa. Dan tepat saat pemilihan kepala desa akan berlangsung, para warga pun dihadapkan oleh dua pasangan, Pak Sastro dan Pak Mojo. Ya, keduanya adalah dua calon kepala desa yang tersisa. Para warga kemudian harus memilih salah satu di antara keduanya sampai akhirnya setelah semuanya sudah selesai, pemungutan suara pun dilakukan. Dan di saat pengumuman pemilihan kepala desa, suara dari Pak Sastro meraup 60% dari keseluruhan. Dan Pak Sastro pun resmi sebagai kepala desa yang baru. Namun ternyata kemenangan dari Pak Sastro ini tidak diterima oleh Pak Mojo. Alasannya karena Pak Sastro main curang dengan memperdaya seluruh warga dengan menggunakan ilmu santet yang ia dapati dari seorang dukun. Berbagai fitnah terjadi saat itu. Pak Mojo yang memang masih belum terima akan keputusan jika Pak Sastro pemenangnya, dia pun terus mengarahkan berbagai macam cemoohan dan fitnah terhadap Pak Sastro. Namun semuanya sudah menjadi usai. Pak Sastro tetap menjadi orang yang terpilih sebagai kepala desa. Seluruh warga pun meyakini jika Pak Mojo melakukan semua itu karena merasa iri dirinya tidak terpilih menjadi kepala desa. Setelah keributan itu usai, beberapa hari kemudian Pak Sastro pun dilantik menjadi seorang kepala desa. Atmosfer kemenangan terasa sekali saat itu. Pak Sastro menggandeng istri dan anaknya untuk memasuki kantor ruangan kepala desa. Berbagai ucapan selamat pun diarahkan untuk Pak Sastro. Namun, tidak ada yang tidak mungkin jika posisi Pak Sastro tidak disukai. Buktinya adalah Pak Mojo, orang yang memang memiliki dendam kesumat kepada Pak Sastro karena memang dirinya tidak mau mengalah saat kekalahan sudah diterima. Hari demi hari, saat dimana Pak Sastro menjalani tugas sebagai kepala desa, ia pun mendapati banyak laporan terkait keresahan warga yang sering diteror di malam hari dengan suara ketukan tanpa wujud. Kejadian ini terjadi tepat setelah Pak Sastro menduduki jabatannya sebagai kepala desa. Banyak warga yang mengira kejadian ini karena memang ulah seseorang yang tidak menyukai Pak Sastro. Dan akhirnya, untuk menuntaskan permasalahan ini, Pak Sastro pun meminta bantuan kepada ustadz dan kiai yang ada di desanya untuk berkumpul. Pak Sastro merencanakan sebuah rencana untuk menghentikan pelaku dari pengetukan pintu yang hari-hari ini kerap meneror banyak warga. Setelah Pak Sastro menyampaikan permasalahan intinya, beberapa kiai dan ustadz di desa itu pun menyarankan kepada seluruh warga untuk membaca Al-Quran setelah bada maghrib bagi yang beragama Islam. Tujuannya adalah mengungkap pelaku dari pengetukan pintu itu sendiri. Usulan pun diterima. Pak Sastro pun menyuruh kepada beberapa orang untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh warga yang ada di desa. Alhasil, setelah usulan itu dijalankan oleh para warga yang ada di desa, pelaku dari teror ketukan pintu pun terungkap. Hal ini terjadi ketika ada salah seorang warga yang baru pulang bekerja melihat sesosok pocong yang tengah berdiri di tengah lapangan desa. Warga itu mengatakan sosok pocong itu tidak bergerak sama sekali dan terus berdiam diri di tengah lapangan tersebut hingga akhirnya menghilang. Laporan ini pun akhirnya dibenarkan oleh para ustadz dan kiai yang turut membantu dalam menyelesaikan kasus teror ini. Mereka sepakat bahwa teror itu adalah teror kiriman dari seorang warga yang memang tidak menyukai Pak Sastro sebagai kepala desa. Masih suasana Pak Sastro baru menduduki jabatan barunya. Teror demi teror terus menghantui para warga, dan kali ini para warga melihat dengan jelas sosok Banaspati yang memutar-mutari salah seorang warga yang ternyata dia adalah tim sukses dari Pak Sastro. Banaspati itu muncul tepat setelah azan maghrib berkumandang. Lalu
Sosok Banaspati itu memutari rumah sebanyak 7 kali hingga diketahui oleh banyak warga. Kemunculan Banaspati ini sangat menggemparkan. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah saat di mana para warga menyaksikan Banaspati itu masuk ke rumah salah seorang warga yang dipercaya dulunya adalah tim ses dari Pak Sastro. Lalu setelah Banaspati itu masuk ke rumah warga itu, para warga lainnya mendengar suara teriakan yang amat kencang. Dan tidak lama kemudian teriakan itu berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Orang tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia ketika mendapatkan serangan Banaspati yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan luka bakar, dan bukan hanya itu saja, mulut dari si korban juga selalu terbuka dan matanya terbelalak melihat ke arah atas seolah seperti sedang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan berita menyakitkan ini akhirnya didengar oleh Pak Sastro. Sudah ada korban dan itu adalah salah satu orang terdekatnya. Pak Sastro pun mulai memikirkan bagaimana caranya untuk mengungkap pelaku dari penyerangan. Dia pun akhirnya pergi ke rumah gurunya yang ada di Jawa Barat yang bernama Kiai Hamid. Seorang kiai yang terkenal akan karomah dan kealimannya. Tujuan Pak Sastro menuju ke rumah Kiai Hamid adalah untuk meminta tolong terkait masalah yang sedang dihadapi. Setelah ia tiba di rumah Kiai Hamid, Kiai Hamid sendiri sudah mengetahui akan kedatangan dari Pak Sastro. Kiai Hamid pun mengatakan jika yang melakukan hal ini adalah orang terdekatnya yang masih dalam bagian keluarganya sendiri. Pak Sastro pun sempat menanyakan, namun Kiai Hamid tidak mau memberitahu nama pelaku tersebut. Akan tetapi pelaku tersebut akan terkena karmanya akibat melakukan perbuatan itu. Kiai Hamid pun di sini memberikan sebuah amalan kepada Pak Sastro agar ia dijauhkan dari serangan santet itu, dan amalan itu harus dibaca setiap habis melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan tidak boleh putus. Pak Sastro langsung menerima amalan yang diberikan oleh Kiai Hamid. Sesampainya di rumah, Pak Sastro pun langsung melaksanakan amalan itu. Setelah berhari-hari dirinya menjalankan amalan, beberapa warga melihat banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitaran rumah Pak Sastro. Dimulai dari kemunculan sosok pocong, lalu bertebaran telur-telur busuk yang ada di sekitaran rumah Pak Sastro, sampai Banaspati yang terlihat memutari rumah Pak Sastro. Namun untungnya seluruh serangan tersebut tidak mempan dan tidak mengenai Pak Sastro maupun keluarganya. Hingga akhirnya saat sudah memasuki 1 minggu Pak Sastro menjalankan amalan tersebut, ia pun mendapati sebuah kabar bahwa ada sebuah rumah yang terbakar dengan sendirinya tanpa sebab yang jelas. Ternyata rumah itu adalah milik Pak Mojo. Ya, ternyata Pak Mojo sendiri masih ada ikatan keluarga dengan Pak Sastro. Seluruh harta milik Pak Mojo pun ludes terbakar. Bahkan yang lebih mengerikannya, istri dari Pak Mojo juga terkena korban dari keganasan si jago merah. Tubuh dari istri Pak Mojo terbakar hingga mengalami cacat seumur hidup. Pak Sastro yang mengetahui hal itu pun langsung teringat dengan perkataan Kiai Hamid jika orang yang selalu menyerangnya dengan santet akan terkena balasannya sendiri. Dan ternyata itu semua benar. Pak Mojo terkena tulah ataupun akibat dari apa yang ia perbuat. Dan semenjak kejadian terungkapnya Pak Mojo sebagai pelaku dari penyerangan santet, para warga pun geram lalu mengusir Pak Mojo dari desa tersebut. Pak Sastro pun tidak bisa berbuat apa-apa karena di lain sisi dia pun juga harus menjaga keamanan desanya, walaupun Pak Mojo sendiri merupakan bagian dari keluarganya. Akhirnya setelah Pak Mojo diusir dari desa, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menyerang Pak Sastro ataupun kepada warga desa. Dan yang dikatakan oleh Kiai Hamid itu benar. Siapa yang melakukan perbuatan jahat, dia sendirilah yang akan terkena tulahnya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Restu Wiraatmaja ya, lagi-lagi kisah dari Mas Restu ini selalu mind blowing kalau kata Alexa ya. Memang benar, kisahnya di luar nalar dan yang pasti keren banget, dan di sini juga banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya dalam kisah barusan. Dan yang pertama-tama saya ingin bahas adalah betapa kejamnya santet ini ya. Jadi ini perang santet jadinya di antara para calon pemimpin ya.
Dan alhamdulillahnya happy endingnya adalah seorang pemimpin yang baiklah yang akhirnya keluar sebagai pemenangnya. Dan mudah-mudahan desa tersebut selalu dalam keadaan damai dan tentram setelah semuanya selesai, setelah Pak Sasro berhasil terpilih. Amin. Dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, yang mana dalam persaingan untuk merebut singgasana itu bagi beberapa calon tadi itu yang menghalalkan segala cara, yang mana akhirnya mereka merasakan sendiri tulah atau akibat ya dari perbuatan yang sudah mereka lakukan. Dan alhamdulillahnya akhirnya Pak Sastro yang terpilih. Kalau saya pribadi sangat meyakini bahwa pemimpin itu adalah cerminan dari umatnya ya. Jadi jangan pernah kita berharap mendapati seorang pemimpin yang baik jika kita sendiri belum bisa menjadi orang yang baik. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah berawal dari keluarga. Jadi marilah kita menjadi baik dulu, keluarga kita didik jadi baik dulu, barulah kita akan bisa bermimpi mendapati seorang pemimpin yang baik. Dan itu aja, keren banget. Sekali lagi Mas Restu, semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, khususnya para penikmat pecinta horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, atau yang udah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap malamnya. Untuk channel Lilo Bercerita kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin punya kisah yang bertemakan horor misteri, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel Lilo Bercerita ini, yuk bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Jadi dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan cerita, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permintaan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena saya adalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.